and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to Hai Sobat Harjo, kembali lagi di program Kupas Editorial Harian Jogja edisi Kamis 11 Agustus 2022 bersama saya Salsabila Putri. Dan kali ini seperti program Kupas Editorial Harian Jogja sebelumnya, tentu Sabil tidak sendirian karena ditemani salah satu redaktur Harian Jogja yaitu Mbak Maya. Halo Mbak Maya. Halo Salsabila. Apa kabar Mbak? Baik. Oke, kita langsung saja untuk membahas headline yang tertera di koran fisik hari ini ya Mbak ya. Headline hari ini judulnya SDM Gaptek Tantangan Besar Reformasi Kalurahan. Nah mungkin ada update berita terbaru Mbak seputar judul headline ini? Baik, sebenarnya headline ini kami ambil karena selama ini kalurahan seperti tidak kurang tersentuh gitu ya. Mereka tersentuh setelah adanya dana keistimewaan yang mengalir ke kalurahan. Nah, kemudian pada penyampaian visi misi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X ingin ada reformasi kalurahan supaya mereka lebih maju tentunya pasti. Nah, yang pertama kemudian yang disorot adalah bagaimana kalurahan ini menjadi lebih modern. Sekarang kan semuanya serba teknologi ya. Iya betul. Nah, yang menjadi kekurangannya adalah mereka cenderung disebut gagap teknologi karena yang mengurus sepuh-sepuh. Nah, kemudian kalurahan ini kurang mengenal teknologi, itu yang kami sorot dalam headline-nya, kami tekankan. Nah, teknologi ini memang penting untuk mendasari reformasi kalurahan. Karenanya personel yang ada di memimpin kalurahan, pemerintah kalurahan itu dengan adanya headline ini tentu saja seperti harusnya digugah untuk lebih mengenal teknologi. Mereka perlu mendapatkan banyak pelatihan supaya jalan berangkat reformasi kalurahan ini dari menjadi modern itu lebih lancar. Selain itu juga dengan adanya teknologi yang lebih canggih, kemampuan mereka menggunakan IT yang lebih canggih itu akan mendorong penggunaan dana yang masuk ke kalurahan, terutama dana keistimewaan itu lebih baik, diharapkan lebih baik. Karena pengelolaan dana keistimewaan sekarang semuanya harus transparan ke publik ya, dan transparansi itu tentu saja menggunakan teknologi. Tanpa transparansi itu, kalau dikelola secara manual tentu saja akan lebih menyulitkan, begitu saya bilang. Kemudian yang satu lagi adalah bagaimana kalurahan itu bisa menggali ide potensi mereka. Kalau menggunakan teknologi seperti misalnya kalau mereka mengenal medsos misalnya ya, mengenal medsos kemudian mereka punya potensi apa? Bisa di branding melalui medsos. Nah, sedangkan yang menjadi kekurangannya sekarang ini personel di pemerintah kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta itu banyak yang kurang mengenal teknologi, terutama medsos ya. Mereka disebut gagap teknologi. Itu menjadi PR besar Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah DIY tentunya yang menginginkan reformasi kalurahan. Begitu saya bilang. Oke, berarti di era seperti ini malah penting sekali ya Mbak ya untuk kita mengetahui pentingnya media sosial terutama untuk reformasi kalurahan. Seperti itu Sobat Harjo. Oke, dari headline fisik Harian Jogja, kita beralih ke tajuk yang berjudul penetapan tersangka Ferdy Sambo harus menjadi titik terang kasus lain. Nah, apa sih Mbak alasan Harian Jogja mengambil sikap seperti ini? Baik, pasti belakangan semua Sobat Harjo mengikuti berita tentang Irjen Ferdy Sambo ya. Tentu Mbak. Mantan Kadif Propam Polri yang sekarang menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Kami hari ini mengambil sikap mengambil tajuk tentang penetapan tersangka Ferdy Sambo ini, seharusnya sikapnya Polri hari ini itu bisa menjadi tolok ukur. Tolok ukur apa? Tolok ukur bahwa seharusnya beginilah Polri bersikap. Harian Jogja mengambil editorial hari ini, kami juga mengapresiasi. Kapolri telah mengumumkan sendiri bahwa Ferdy Sambo sebagai tersangka dan menetapkan 4 tersangka lain dalam kasus ini. Kenapa apresiasi? Karena kasus ini sebelumnya seperti yang diketahui publik ya, agak bulet begitu. Buletnya apa? Karena setelah 27 hari
kasus itu terkuak, kasus pembunuhan itu terkuak, Polri mengambil sikap berbeda. Artinya mereka mengulangi lagi penyidikannya dari awal. Karena ada kasus yang tidak sinkron. Nah, ternyata di balik itu kan ada drama, ada rekayasa yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo. Nah, kasus ini juga menunjukkan bahwa polisi itu sangat rentan menyalahgunakan kekuasaan. Sangat rentan menyalahgunakan kekuasaan dan sangat rentan mereka merekayasa kasus. Bukan tidak mungkin di kasus-kasus lain bisa terjadi hal yang serupa. Harian Jogja mendorong bahwa Polri harus lebih transparan. Dari kasus ini harus menjadi tolak ukur bahwa penegakan hukum itu ada aturannya, ada sesuai dengan rule-nya yang harus ditaati. Polisi kalau mau bersih dan kalau mau dipercaya lagi publik harus melakukan hal yang serupa, transparan. Dan kemudian sekarang ini kan mereka transparan terus ya. Publik tahu, publik mengikuti, bahkan publik bisa mengguidance. Polisi itu harusnya begini loh. Polisi itu harusnya begini. Nah, bahkan hari ini ketika tajuk ini ditulis, motif tersangka dari Irjen Paul Verdi Sambo itu belum diketahui. Kenapa dia membunuh Brigadir Joshua? Yang beredar di publik hanyalah isu-isu perselingkuhan semacam ini. Tapi itu kan bukan pasti. Nah, itu menjadi PR polisi mengumumkan ke publik apa sebenarnya yang terjadi di balik kasus ini. Transparansi itulah yang kami dorong. Begitu saya kira. Oke, berarti mungkin setelah ini kita akan bersama-sama ya Mbak Maya untuk mengikuti kasus bagaimana penyelesaian dari kasus Verdi Sambo seperti ini. Nah, selanjutnya setelah pembacaan headline dan tajuk dari koran Fisik, akan Sabil bacakan 3 berita teratas harianjogja.com edisi Kamis 11 Agustus 2022. Berita pertama, Sultan tak mau ada perayaan berlebihan saat dirinya dilantik. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, berharap tidak ada perayaan berlebihan saat dirinya kembali dilantik untuk memimpin DIY periode 2022 hingga 2027 pada 10 Oktober 2022. Berita kedua, Dewan minta penarikan retribusi wisata di Bantul ditangani swasta, bukan pemerintah kabupaten. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul mengusulkan agar penarikan retribusi wisata di wilayah ini dikelola oleh pihak ketiga agar lebih maksimal, bukan dikelola oleh Dinas Pariwisata. Diketahui saat ini pengelolaan retribusi masih dipegang oleh Dinas Pariwisata Bantul. Berita ketiga, menang adu penalti. Indonesia ketemu Vietnam di final Piala AFF U16 2022. Timnas U16 Indonesia memastikan diri lolos ke final Piala AFF U16 2022 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman pada Rabu 10 Agustus 2022 malam. Garuda Muda lolos dan akan bertemu dengan Vietnam setelah pada babak semifinal Piala AFF U16 2022 mengalahkan Myanmar pada adu penalti 6-5. Berita terakhir sekaligus menjadi penutup program Kupas Editorial Harian Jogja hari ini. Nggak lupa, Sabil ucapkan terima kasih pada Mbak Maya. Makasih Mbak atas karena telah meluangkan waktunya untuk ngobrol seputar headline dan tajuk pada hari ini. Sama-sama, terima kasih Mbak. ya. Dan jangan lupa Sobat Harjo untuk like, follow akun media sosial Harian Jogja dan subscribe YouTube channel Harian Jogja. Sabil pamit undur diri ya. Dah. I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.